sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Felix Anggia Binsar Christian Panjaitan, SCMM. Saya merupakan dosen di salah satu universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja di Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen Smart gelombang 1 tahun 2022. Baik, berikutnya outline paparan mata kuliah perilaku konsumen yang menggunakan sistem DIA atau Delivery Interaction dan Assessment. Pembahasannya mengenai deskripsi mata kuliah perilaku konsumen, capaian pembelajaran atau outcome, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang dipakai, dan sistem penilaian. Kita masuk mengenai identitas mata kuliah perilaku konsumen ini. Perilaku konsumen merupakan mata kuliah wajib dalam peminatan manajemen pemasaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 7 dengan kode mata kuliah 211777103. Bobot perilaku konsumen sendiri sebesar 3 SKS. Ada beberapa mata kuliah prasyarat yang harus dilalui sebelum dapat mengambil perilaku konsumen, yaitu pengantar manajemen pemasaran, berikutnya ada manajemen pemasaran, dan juga riset pemasaran. Mata kuliah tersebut diwajibkan mendapatkan nilai B minimal dan maksimal adalah A. Ketika mahasiswa mampu mendapatkan nilai B, maka akan diizinkan untuk mengambil perilaku konsumen. Tetapi apabila masih belum, maka diminta mengulangi terlebih dahulu. Setelah itu baru diizinkan untuk mengambil perilaku konsumen. Pengampunya adalah saya sendiri, Dr. Felix Anggia Binsar Christian Panjaitan, SCMM. Untuk deskripsi mata kuliah, karena mata kuliah ini kita mempelajari perilaku konsumen, maka faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini adalah yang dipelajari oleh mahasiswa, di mana dalam melakukan sebuah keputusan pembelian itu faktor-faktor tersebut selalu menjadi poin terbesar dari konsumen ataupun diri kita sendiri. Diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan faktor-faktor dari internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan tadi, dan juga mengaplikasikan cara berkomunikasi di dalam pemasaran terpadu. Topik yang dibahas antara lain adalah pengantar perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen, motivasi dan kepribadian konsumen, persepsi dan pembelajaran konsumen, sikap konsumen, keluarga dan kelompok acuan, serta kelas sosial. Topik-topik ini adalah topik internal dari perilaku konsumen yang dipelajari terlebih dahulu. Karena menurut hemat saya, kita tidak akan bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh konsumen sebelum kita mengerti apa yang menjadi keputusan utama dalam internal dari konsumen tersebut. Setelah itu ada budaya dan subbudaya, komunikasi dalam perilaku konsumen, strategi komunikasi pemasaran terpadu, mengelola komunikasi massa, ada iklan, ada promosi penjualan, terus event dan hubungan masyarakat atau humas. Berikutnya ada pemasaran langsung dan penjualan pribadi, lalu mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku dari konsumen, dan pengaruh situasional pada konsumen. Untuk yang berikutnya, itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi dari perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Komponen dalam perkuliahan.
Nah, untuk komponen ini ada perkuliahan, seminar, praktikum. Namun dalam hal praktikumnya tidak saya gunakan. Yang saya gunakan adalah perkuliahan dan seminar. Oke. Nah, komponen ini tidak termasuk tugas terstruktur dan mandiri. Karena perilaku konsumen memiliki bobot 3 SKS, maka perkuliahan sebesar 60% atau 1,8, dan jika dikonversikan dari bobot ke jam itu mendapatkan 21 jam. Sedangkan untuk seminarnya sendiri sebesar 40%, dengan bobot SKS 1,2, jika dikonversikan menjadi 14 jam. Dan total keseluruhannya adalah 35 jam. Masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah dari perilaku konsumen ini memiliki 3 CPMK, yaitu mampu memahami dan menjelaskan konsep perilaku konsumen dalam pemasaran, mampu memahami dan menjelaskan konsep motivasi konsumen, persepsi bagaimana, sikap, kelompok rujukan yang diacu, tingkat kelas sosialnya bagaimana, pengaruh budaya dan hubungannya, yang kesemuanya itu dengan perilaku konsumen. CPMK yang ketiga adalah memahami dan mampu mengaplikasikan konsep komunikasi dasar, komunikasi pemasaran terpadu, dan perilaku konsumen. Nah, untuk CPMK ketiga ini adalah bagaimana cara kita atau cara mahasiswa itu dapat berkomunikasi, bukan hanya sekedar just say hi, tetapi mereka juga bisa secara persuasif untuk mengajak dari konsumen itu agar tertarik untuk membeli produk yang dimiliki, atau mungkin persuasif dengan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yang saat ini atau mereka sedang bekerja di sana. Nah, untuk materi pembelajaran dalam perkuliahan ada pertemuan 1 sampai 7, lalu UTS, lalu pertemuan 8 sampai 14 UAS. Yang pertama adalah pengantar perilaku konsumen, berikutnya pengambilan keputusan konsumen, lalu minggu ketiga motivasi dan kepribadian konsumen, minggu keempat persepsi dan pembelajaran konsumen, yang kelima sikap konsumen, yang keenam kelompok atau keluarga dan kelompok acuan, yang ketujuh adalah kelas sosial. Setelah itu UTS. UTS-nya adalah bab yang dibahas adalah mulai dari bab 1 hingga bab 7 atau minggu pertemuan pertama hingga minggu pertemuan ke-7. Berikutnya masuk ke pertemuan 8 hingga 14. Nah, di sini ada budaya dan subudaya, komunikasi dalam perilaku konsumen, strategi komunikasi pemasaran terpadu, lalu mengelola komunikasi massa tadi, baik melalui iklan, promosi penjualan, event, dan hubungan masyarakat yang lainnya. Lalu ada pemasaran langsung dan penjualan secara pribadi atau direct marketing, sama personal selling. Berikutnya untuk pertemuan ke-13 adalah mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku dari konsumen, di mana untuk mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku ini diharapkan apa yang kita lakukan untuk konsumen itu mereka memiliki sikap tertarik dan percaya, serta ada tingkah lakunya adalah militan. Kalau tidak menggunakan produk ini, saya tidak mau. Saya harus mencari produk ini meskipun di tempat ini tidak ada, saya akan mencari tempat yang lain. Lalu ada juga pengaruh situasional konsumen. Pengaruh situasional konsumen adalah yang sedang dihadapi oleh si konsumen itu saat itu seperti apa. Entah itu bahagia, entah itu sedang berduka, entah itu pengaruhnya lagi jelek-jeleknya. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut itu yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih atau
mengambil keputusan pembelian. Setelah itu baru UAS ya, materinya yang dibahas adalah dari minggu ke-8 hingga ke-14. Nah, masuk kepada buku referensi. Untuk buku referensi ada beberapa yang digunakan, utamanya ada 2, yaitu Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behavior tahun 2017. Pengarangnya adalah Parson, McLaren, dan juga Chatsidakis. Begitu juga yang utamanya, yang umum bisa digunakan adalah Schiffman dan Canuck 2010 mengenai consumer behavior. Untuk pendukungnya, buku yang dipakai adalah perilaku konsumen implikasinya di era digital. Pengarangnya ada Juliantri, Sartika, Ismail, Permadi, Siagian, Huta Barat, Sudarso, Simarmata, dan Rakib. Apakah masih boleh digunakan sumber-sumber lainnya? Ya. Selain buku referensi, yang kita gunakan juga itu adalah beberapa dari jurnal yang sedang trending saat ini. Seperti yang kita ketahui, karena kita di era digital, mulai dari masa pandemi hingga saat ini, kita di-push untuk selalu menggunakan media online, maka yang kita cari yang berhubungan dengan pandemi dan juga penggunaan e-commerce dan jurnal-jurnal lainnya yang berhubungan dengan perilaku konsumen itu sendiri. Baik, metode pembelajaran ada 2, yaitu sinkron dan asinkron, di mana saat ini masih dilakukan secara daring. Dan untuk sinkron sendiri, kuliah menggunakan Google Meet dan Zoom. Sedangkan untuk asinkron, yaitu menggunakan Learning Management System yang mendukung atau didukung oleh Massive Open Online Course atau MOC, yaitu e-learning Untak Surabaya atau disebut dengan ELITAK, dan EAS serta ETS menggunakan Sistem Informasi Akademik atau SIMKAT. Untuk websitenya sendiri dapat diketik pada halaman web atau browser di elitak.untak-sby.ac.id. Untuk siakatnya sendiri di sim.untak-sby.ac.id. Login dengan menggunakan Gmail yang dimiliki oleh mahasiswa, sedangkan untuk dosennya pada Elitak menggunakan email yang dimiliki yang berakhiran untak-sby.ac.id. Sedangkan untuk siakat yang biasa digunakan adalah NPM dari mahasiswa sendiri, dan untuk dosen menggunakan nomor induk pegawai yang dimiliki oleh dosen. Untuk kontrak belajar, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kontrak pembelajaran sebelum memulai perilaku konsumen di minggu pertama, yaitu mengikuti tata tertib yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya, dan mahasiswa wajib hadir minimal 75% agar dapat mengikuti ujian, mengikuti aturan yang sudah disetujui secara bersama ketika tatap muka pertama kali. Mungkin contohnya seperti ini, keterlambatan boleh maksimal 15 menit. Setelah itu tidak diizinkan untuk masuk atau join ke dalam Zoom. Ketika izin harus dengan etika yang baik gitu, ada surat izinnya dan segala macamnya, dan mengikuti etika perkuliahan secara daring. Untuk etika perkuliahan secara daring ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama, masuk pada Zoom atau login pada Zoom dengan menggunakan nama dan NPM. Jadi saya sebagai dosen dapat melihat nama mahasiswa tersebut dan NPM-nya berapa. Fungsinya untuk apa? Agar ketika absensi yang kita hadapi adalah mahasiswa tersebut itu sendiri. Begitu juga untuk berikutnya, mute mikrofon.
Dan apabila tidak izin berbicara atau ingin ke belakang atau ke toilet begitu, dapat mengetik di ruang chat atau klik simbol angkat tangan. Nanti eh, di pada layar zoom-nya akan muncul ikon yang angkat tangan. Baru kita akan bertanya mau ke belakang atau bagaimana. Selama perkuliahan wajib on cam atau apabila secara tidak dapat mengikuti secara penuh itu dapat memberikan informasi sebelumnya. Karena ada beberapa mahasiswa mungkin yang ada di luar pulau yang tidak menggunakan wifi gitu, menggunakan kuota internet, jadinya mahasiswa tersebut masih dapat off cam kamera, tetapi ketika dipanggil untuk absensi hanya on cam sebentar. Berikutnya yang paling krusial adalah menggunakan fitur atau fasilitas daring secara bertanggung jawab. Untuk materi perkuliahan per minggu, minggu pertama adalah pengantar perilaku konsumen, di mana CPMK yang pertama dengan metode sinkron baik Google Meet ataupun Zoom. Untuk minggu kedua, CPMK 1 dan 2 dengan materi perkuliahan pengambilan keputusan konsumen, sinkron baik Google Meet ataupun Zoom. Dilanjut untuk minggu ketiga dengan metode perkuliahan motivasi dan kepribadian konsumen CPMK 1-2 metode sinkronisasi Google Meet dan Zoom dengan penugasan individu melalui ELITAP. Minggu keempat persepsi dan pembelajaran konsumen dengan sinkronisasi baik menggunakan Google Meet atau Zoom dengan penugasan individu melalui ELITAP. CPMK yang akan dicapai adalah 1-2. Minggu kelima sikap konsumen adalah materi perkuliahannya. CPMK yang akan dicapai adalah 1-2. Metodenya adalah sinkron menggunakan Google Meet atau Zoom dan penugasan individu melalui ELITAP. Untuk minggu ke-6 adalah keluarga dan kelompok acuan sinkron menggunakan Google Meet dan Zoom atau Zoom. Penugasan kelompok melalui ELITAP. Dan minggu ke-7 sebelum ETS atau UTS adalah kelas sosial dengan capaian pembelajaran atau outcome yang diharapkan adalah 1 dan 2 dengan metode sinkron menggunakan Google Meet atau Zoom dengan penugasan kelompok melalui ELITAP. Sedangkan untuk ETS-nya sendiri soal diunggah pada ELITAP dan pengumpulan jawaban pada Siakat. Dilanjutkan setelah ETS yaitu minggu ke-8 dengan materi perkuliahan budaya dan subbudaya. Outcome yang dicapai adalah CPMK 1, 2, dan 3 dengan metode sinkron Google Meet atau bisa dengan Zoom. Karena ini pertemuan setelah UTS maka masih belum ada asesmennya. Lalu minggu ke-9 dengan materi perkuliahan komunikasi dalam perilaku konsumen untuk outcome-nya adalah 1, 2, dan 3. Metodenya sinkron menggunakan Google Meet atau Zoom dan penugasan kelompok melalui ELITAP. Begitu juga strategi komunikasi terpadu pada minggu ke-10 dengan outcome yang diharapkan adalah CPMK 1, 2, dan 3. Metode yang digunakan adalah sinkron dengan Google Meet atau Zoom. Penugasan kelompok asesmennya melalui ELITAP. Untuk materi perkuliahan minggu ke-11 adalah mengelola komunikasi massa melalui iklan, promosi, penjualan, event, dan hubungan masyarakat. CPMK yang dicapai kelas 1, 2, dan 3. Metodenya menggunakan sinkron baik Google Meet atau Zoom. Penugasan kelompok juga melalui ELITAP untuk asesmennya. Lalu untuk materi perkuliahan minggu ke-12 adalah pemasaran langsung dan penjualan pribadi dengan CPMK 1, 2, 3. Metode yang digunakan adalah sinkron Google Meet atau Zoom dengan penugasan kelompok melalui ELITAP. Materi perkuliahan minggu ke-13 mempengaruhi pembentukan sikap dan tingkah laku CPMK ke-1, 2, dan 3 dengan sinkron menggunakan Google Meet atau Zoom dengan penugasan kelompok melalui ELITAP. Dan minggu terakhir ke-14 adalah pengaruh situasional konsumen. Untuk outcome yang dicapai adalah 1, 2, 3
dengan metode sinkron Google Meet atau Zoom dengan penugasan kelompok melalui ELITAP, dan EAS atau evaluasi akhir semester untuk soal diunggah ke ELITAP dan pengumpulan jawaban pada singkat. Nah, untuk tugas-tugas sendiri seperti yang tadi sudah kita lihat, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individunya adalah membuat kesimpulan dari materi yang telah diberikan dan melihat relevansi materi dengan kejadian yang ada di sekitar mahasiswa, dan mereka diminta untuk memberikan contohnya seperti apa. Begitu juga dengan tugas kelompok, mereka akan mencari jurnal yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas, memberikan kesimpulan secara bersama karena ini adalah tugas kelompok, dan mencari serta mendapatkan contoh yang sesuai dengan materi yang dibahas, atau trending topiknya seperti apa sih yang kita bahas ini. Mahasiswa dapat mencari melalui portal-portal berita, baik itu dari mungkin yang saat ini sedang in ada TikTok atau Instagram. Nah, pengumpulan tugasnya sendiri adalah maksimal H-1 sebelum pertemuan di minggu berikutnya melalui ELITAP. Untuk pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas. Misalkan karena yang pembagian kelompoknya hanya ada 2 minggu, ya untuk yang UTS akan dibagi menjadi 2, sedangkan untuk yang sebelum UAS akan dibagi sesuai dengan pembagian yang tadi. Nah, tentu tidak lupa akan disertakan tata cara penulisan laporan yang baik dan benarnya seperti apa. Masuk pada sistem penilaian, yang pertama adalah sistem penilaian tugas. Jadi karena tugas itu wajib diserahkan tepat waktu sesuai dengan pembicaraan di awal, maka komponen yang dilihat adalah ketepatan waktu. Berikutnya ada kesesuaian jurnal yang diambil. Lalu penulisan dengan gaya bahasa yang baku, gaya bahasa ilmiah atau formalnya seperti apa, dan kesesuaian cara membuat laporan yang sudah diberikan. Nah, ketepatan waktu kalau misalkan tidak tepat waktu ya pasti akan dikurangi poinnya. Untuk sistem penilaian sendiri pada mata kuliah ini dilihat dari kehadiran tugas baik itu individu dan kelompok, ETS dan juga EAS. Nah, poin-poinnya bagaimana? Kehadiran diberikan 10%, tugas untuk menambah nilai itu sebesar 30%, ETS sebesar 25%, dan EAS sebesar 35%. Jadi total keseluruhan untuk sistem penilaian mata kuliah sebesar 100%. Kalau kehadirannya kurang, masih bisa dibantu melalui tugas. Kalau misalkan kehadiran dan tugas kurang, masih ada nilai ETS dan nilai EAS. Berikut akan saya tampilkan mengenai video asinkronus. Silakan dilihat. Oke, kembali lagi pertemuan pada hari ini setelah TS mengenai budaya dan subbudaya. Jadi budaya itu adalah sebuah tatanan mengenai pengetahuan, pengalaman, kepercayaan yang biasanya itu diturunkan dari latar belakangnya nenek moyangnya sendiri. Entah itu ada agamanya, entah itu nanti berupa nilai, itu nanti juga bisa berupa sikap. Intinya adalah secara turun-menurun masih dipercayai atau diyakini. Di dalam budaya itu ada subbudaya, di mana di situ ada masalah komunitas yang memperlihatkan suatu pola perilaku yang membedakan dengan subbudaya lain. Nah, tentu saja di Indonesia itu berbagai macam adat, suku, dan budaya yang melingkupi masyarakatnya. Misalkan budayanya kita di Jawa Timur
pasti berbeda dengan Jawa Tengah, meskipun agak menyerupai, tapi ada yang berbeda. Nah, dapat kita juga jumpai yang sangat berbeda adalah antara adatnya orang Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan orang Jawa Barat. Itu kan sudah berbeda sekali. Oke, saya masuk untuk yang berikutnya. Nah, ada juga subkelompok yang menyimpang. Kenapa kok disebut menyimpang? Karena mereka itu adalah norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu tidak menyentuh mereka, tetapi mereka memiliki norma sendiri, memiliki aturan sendiri, memiliki tatanan sendiri, memiliki sebuah kehidupannya sendiri. Dan itu dianggap oleh masyarakat secara garis besarnya itu adalah menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma atau budaya yang ada di suatu daerah tersebut. Menyimpang dalam hal ini adalah tidak serupa. Misalkan kita bilang coklat itu manis. Secara garis besar, masyarakat itu bilangnya juga coklat itu manis. Tapi ada mungkin yang bilang coklat itu asin. Nah, itu kan menyimpang. Ada lagi mungkin warna merah itu ya merah. Tapi ada juga yang bilang itu biru itu jadi merah. Setiap subkultur atau subbudaya itu adalah suatu entitas sosial yang meskipun merupakan bagian dari budaya yang dominan, mereka memiliki berbagai macam latar belakang, berbagai macam nilai-nilai sosial dan harapan-harapan yang tidak didapatkan dalam budaya dominan. Jadi budaya itu, subbudayanya itu lebih banyak lagi. Mungkin tadi yang ada di masyarakat awam itu tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi nanti antara entitas sosial yang satu dengan entitas sosial yang lain itu pengertiannya itu banyak. Itu tadi karena ada pengalaman, ada latar belakangnya. Nah, mungkin ada juga begini, kayu itu bisa buat apa sih? Kayu itu bisa buat A, B, C, D, E menurut si A. Nanti menurut si B, loh kan bukan hanya A, B, C itu saja. Ada juga bisa tambahannya untuk C, D, dan E, dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah harapan-harapan bagi anggota-anggotanya yang tidak bisa didapatkan di dalam budaya yang dominan. Budaya dan komunikasi. Nah, budaya itu adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas yang dapat menentukan perilaku komunikatif. Ada unsur sosio-budaya. Nah, hal ini berhubungan dengan persepsi. Ada proses verbal dan proses nonverbal. Hal ini itu menyebar dan meliputi banyak kegiatan di dalam kegiatan sosialnya manusia. Nah, kalau misalkan karena kita ada di Pulau Jawa atau kita ada di Surabaya, pasti kalau kita mau melewati seseorang itu pasti kita kan bilang nuwun sewu nggih. Meskipun kalau bahasa Indonesianya nuwun sewu itu adalah minta 1.000. Tapi hal itu bukan minta 1.000, tapi untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Jika nanti ada pertanyaan, akan bisa kita diskusikan di grup WA, dan sementara akan saya berikan pembagian kelompok sebanyak 6 kelompok. Nanti akan kita diskusikan lagi di dalam grup. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Baik, karena cuplikan video sinkronus telah berakhir, maka berakhir pula video dari saya mengenai PDD UKT PT ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih dan juga penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.